Nah, lalu bagaimana untuk kebijakan anggarannya? Pertama, saya mengusulkan perlu ada alokasi anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan guru. Nah, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk membahas pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ditinjau dari aspek anggaran dan kebutuhan GTK. Nah, sebelum masuk pada uraian, saya ingin sedikit memberikan ilustrasi dulu. Pada saat awal saya dulu memilih karir sebagai dosen, ada pilihan menjadi dosen perguruan tinggi negeri, tetapi saya memang sengaja memilih karir sebagai dosen perguruan tinggi swasta, mengingat saya merasa lebih bebas dan lebih fleksibel di dalam melaksanakan profesi. Meskipun pada waktu itu memang penghasilan itu tidak terlalu baik ya dalam hak bagi dosen, tidak hanya di swasta tapi juga di negeri. Tetapi pemerintah lalu bisa mengambil sebuah kebijakan dan solusi yang tepat, misalnya dengan sertifikasi dosen, ya, yang inilah melakukan perbaikan. Saya rasa ini merupakan sebuah solusi yang bijak dalam rangka mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dosen dan juga realitas hak yang diterima. Nah, saya pikir pola yang sama juga saya harapkan juga bisa diambil untuk rekan-rekan satu rumpun profesi saya, para guru honorer dan juga tenaga kependidikan nanti oleh Bapak Ibu Dewan dan bersama-sama dengan pemerintah. Kita mulai dari yang presentasi pertama, mohon ditampilkan. Nah, di situ kita melihat bahwa komitmen konstitusional untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBN memang secara bertahap sudah mampu dipenuhi oleh pemerintah sejak diundangkannya konstitusi hasil amandemen. Dan komitmen itu kita lihat berlanjut di dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, dan kemudian juga melalui kedua regulasi ini, Undang-Undang 17 2003 dan PP 45 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan mandat konstitusional itu memang secara bertahap dipenuhi. Hanya memang barangkali perlu perbaikan pada fokus dan penajaman-penajamannya saja. Ini saya rasa itu. Next. Kalau kita lihat sebenarnya dari realitas yang ada, pun tentu banyak analisis yang bisa disampaikan. Setiap tahun terdapat guru-guru yang pensiun, tadi juga sudah dikemukakan, tetapi diikuti dengan jumlah peserta didik yang semakin bertambah. Tentu dengan bonus demografi semacam ini, ya, kemudian juga jumlah peserta didik yang selalu bertambah, kita melihat dari yang ada saja yang sudah fix datanya dari 2014 ke 2016-2017, sebanyak 44.282 siswa, dan terjadi penurunan jumlah guru sebanyak 336.859 guru. Sedangkan kuota guru pada rekrutmen PNS yang diadakan oleh pemerintah pada realitasnya belum mencukupi, dan jumlah guru yang dibutuhkan. Nah, ini kita belum membandingkan dengan realitas sekarang, di mana banyak sekolah ini melaksanakan sistem pendidikan secara online mengingat tuntutan protokol kesehatan. Tentu itu bisa diteliti lebih dalam lagi. Next. Meskipun tadi sudah disinggung, saya dari latar belakang hukum penting untuk juga berangkat dari titik tolak ini. Ada istilah guru tetap dan guru dalam jabatan. Kalau kita berkaca pada PP 74/2008 yang sudah diubah melalui PP 19/2017, di situ ada istilah guru tetap, yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Nah, kemudian ada juga istilah guru dalam jabatan. Yang dimaksud di sini adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah
pemerintah daerah maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Di dalam PP 19 2017 tentang guru, pengangkatan dan atau penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau penyelenggara pendidikan ditentukan di situ diselenggarakan oleh masyarakat, ya, sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juga pada waktu itu sempat ada kekecewaan, ada beberapa guru yang kemudian mengajukan uji materi atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ASN ini di Mahkamah Konstitusi. Ya, di situ terdapat tenaga honorer, istilah tenaga honorer diganti dengan istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan hanya mengatur guru honorer yang diangkat oleh pemerintah dan bertugas di sekolah negeri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai P3K ini ya sama dengan saya, ya, mereka adalah juga swasta, ya. Nah, kita coba cermati sedikit ya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di APBN tahun 2021. Tentu saya belum sempat untuk meng-cross-check-nya dengan keberadaan PP 54 tahun 2020 sebelumnya, dan juga kebijakan melanjutkan realokasi dan refocusing anggaran yang saat ini tentu sangat dominan untuk anggaran di bidang kesehatan dalam rangka pengadaan vaksin. Maka kemudian kan karena anggaran cukup besar dikeluarkan untuk itu, lalu mulailah muncul anggaran pengadaan vaksin secara gotong royong, ya, atau secara mandiri. Nah, di situ pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN. Kalau kita lihat di situ ada 550 triliun. Jadi perspektif konstitusi dan undang-undang Sisdiknas sebenarnya sudah dicapai oleh pemerintah. Tetapi jumlah anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari itu hanya sekitar 81,5 triliun. Alokasi anggaran sejumlah itu pun juga masih harus dialokasikan ke beberapa kementerian lainnya yang turut mengurus pendidikan. Jadi tidak persis 50 triliun tadi. Next. Nah, dari sumber yang saya peroleh, anggaran yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan digunakan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Pengembangan itu juga dipisah berdasarkan dana alokasi khusus, DAK non-fisik dan DAK fisik, di mana anggaran sebesar 116,6 triliun untuk DAK non-fisik dan DAK fisik sebesar 17,78 triliun. Penggunaan DAK non-fisik akan dipakai untuk bantuan operasional sekolah atau BOS yang targetnya ada kurang lebih 44,6 juta siswa dengan anggaran 53,4 triliun. Kemudian ada bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan atau POP, pendidikan anak usia dini, PAUD, tadi juga disinggung oleh Prof, yang ditargetkan menyentuh 6,6 juta siswa dengan anggaran sebesar 4,01 triliun. Nah, dari itu, kalau kita cermati, Bapak Ibu anggota Dewan yang mulia, tunjangan profesi PNS daerah dengan sasaran 1,08 juta guru, panggu anggaran yang disiapkan sebesar 55,36 triliun. Ini kondisi anggaran pendidikan di tahun 2021. Kalau kita bicara mengenai fondasinya, legal basisnya, ya, kita kalau mengacu pada Undang-Undang 17 tahun 2003 negara, ada beberapa prinsip yang sebenarnya juga perlu dipertimbangkan dan menurut saya inline dengan apa yang sudah banyak dijelaskan oleh para profesor tadi, yaitu untuk membangun profesionalitas. Karena di dalam anggaran, prinsip anggaran di dalam Undang-Undang 17 sudah dikatakan salah satu asas yang harus dipenuhi di dalam penggunaan keuangan negara adalah asas profesionalitas. Kemudian juga asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Nah, lalu penjabarannya diantaranya di dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan di situ
APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Nah, ini yang di dalam prinsip pengelolaan keuangan negara disebut dengan anggaran berbasis kinerja, performance based budgeting. Artinya anggaran itu tidak hanya sekedar melihat pada input atau masukannya, juga hanya tidak sekedar melihat pada output atau keluarannya, tetapi kemanfaatannya. Nah, sambil mencari solusi bagaimana yang memang tidak mendapatkan ruang yang sama untuk mendapatkan kesempatan, tetapi dia mengabdi, ya, mengabdi sebagai guru karena kebutuhan. Berikutnya, kalau kita hitung dengan guru pensiun tahun 2020-2021, angka kebutuhan guru mencapai 960.000. Jumlah total guru honorer K2 sebanyak 162.508 orang. Dari jumlah itu ada yang sudah lolos CPNS 2018 sebanyak 6.638 orang. Selanjutnya 55.937 orang mengikuti seleksi P3K 2019 dan 34.000 sekian sudah dinyatakan lolos. Jadi memang secara bertahap kebijakan untuk mengatasi permasalahan tenaga guru dan tenaga pendidik honorer mulai dilakukan. Jadi saya juga melihat bahwa pemerintah juga punya komitmen serius di situ. Nah, lalu bagaimana untuk kebijakan anggarannya? Pertama, saya mengusulkan perlu ada alokasi anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan guru. Kalau tadi kita melihat Kemendikbud kan belum ada formulasi kebijakan khusus untuk kebutuhan guru tadi. Kemudian yang kedua, ada pos-pos yang sebenarnya bisa dilakukan penggeseran, misalnya untuk UN, ya kan kita tidak menyelenggarakan UN ini. Nah, itu bisa dilakukan penggeseran anggaran untuk pembiayaan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam keadaan tertentu juga dimungkinkan untuk dilakukan penggeseran anggaran. Lalu yang ketiga, sebagai konsekuensi tadi yang sudah saya aturkan, performance based budgeting, satu cirinya juga adanya kebijakan fleksibilitas anggaran, meskipun juga harus didukung dengan prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil. Next. Di dalam petunjuk teknis BOS reguler dijelaskan bahwa tata aturan fleksibilitas anggaran penggunaan dana BOS itu dimungkinkan. Dalam regulasi baru, pimpinan sekolah dibolehkan menggunakan berapapun besaran dana BOS untuk gaji guru honorer. Nah, ini dimungkinkan karena memang dikenal adanya prinsip anggaran berbasis kinerja yang memberikan ruang fleksibilitas yang diimbangi dengan akuntabilitas. Nah, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan, kalau boleh saya sampaikan bahwa diskursus soal kesejahteraan guru honorer sesungguhnya tidak bisa dilihat hanya pada perspektif sosialistik itu saja, tetapi sesungguhnya ini juga merupakan bagian dari persoalan pendidikan nasional secara keseluruhan. Tadi Prof. Hamid juga sudah menyampaikan dengan sangat bagus bahwa kita juga harus melihat desain besarnya. Tolong pemerintah sekarang fokusnya ke guru, jangan terlalu kencang pada dosen lagi. Ya, kalau misalnya di kami di swasta ini, kenapa kami kesulitan untuk mencapai guru besar? Kalau perlu nggak usah lagi lah dikasih tunjangan guru besar, biar nanti swasta menyediakan sendiri, atau mungkin juga ya bisa dengan membuat brand riset ya, yang lalu bisa dicukupi sendiri. Tapi sekat-sekat untuk mencapai GB ini menurut saya menjadi berat ya dibandingkan kebutuhan GB yang sekarang ini mulai masif ya, mulai turun sangat banyak. Kalau ini diperhatikan juga nih, jadi jangan terlalu kencang ke dosen, tapi ke guru ini fokusnya. Kemudian menurut saya juga menyalurkan menjadi P3K seperti yang sudah tadi sebagian diambil. Ini merupakan jalan keluar sementara. Tadi juga Prof. juga menyebut itu ya, juga Prof. Cecep ya. Sambil mengalokasikan dana bantuan kepala sekolah untuk gaji guru honorer, lalu juga membuat desain besar untuk menyeimbangkan kebutuhan guru dengan pemenuhan hak peserta didik yang pasti terus akan bertambah. Apalagi nanti kalau sekarang ini banyak yang work from home, saya khawatir nanti juga ada bom anak ya, yang nanti pada saatnya lalu akan menjadi semakin besar kebutuhan guru karena juga jumlah anak akan meningkat. Saya belum sempat menghitung ya di tempat-tempat rumah sakit atau mungkin juga di bidan gitu ya, berapa jumlah kelahiran setelah dilaksanakan work from home 1 tahun ini ya. Kalau menurut informasi katanya juga meningkat ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian juga nih ke depan ini.
Jadi kalau saya memikirkan ya tidak semua menurut saya harus di ASN-kan, ya, dan juga perlu ada penyadaran semacam ini. Tetapi kemudian memang ada supervisi dan edukasi, ya, untuk bagaimana misalnya ditingkatkan kesejahteraannya, ya, lalu bagaimana lalu mengatur sendiri pensiunnya, ya, seperti yang dilakukan oleh di swasta itu. Ya, saya sendiri kebetulan berpengalaman di swasta dan saya sekarang juga sedang merintis mendirikan law firm, ya, kan saya juga punya license sebagai advokat dan saya sudah menjalankan karir sebagai swasta ini sangat lama, ya, sampai sekarang tidak ada niat lah masuk sektor publik. Ya, kalau semua masuk sektor publik siapa nanti yang ngurusin mahasiswa, ngurusin aktor-aktor non pemerintah, ya, non publik, ya, kalau bukan kami yang dari dosen yang bergerak di sektor swasta ini. Next, bawa lagi. Nah, ini saya ingin aturkan juga di hadapan Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 10 Panja. Ada satu putusan yang mungkin selama ini jarang diungkap, ya. Karena memang putusan ini sebenarnya menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh beberapa guru honorer yang mengajukan permohonan ke MK ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PUU 18/2020. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi ada satu kalimat penting di situ yang sebenarnya ini juga bagian dari pertimbangan putusan yang harus diperhatikan pemerintah, termasuk juga Dewan, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memberikan saran agar pemerintah, ya, tentu di sini termasuk Dewan, DPR juga, mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang ASN, sehingga tercapai pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.